Bab 2565. Menara kecil, selamat jalan. Perlu dikatakan bahwa penguasa waktu merasa sedikit bingung saat ini. Bukankah ini adalah Tuan Muda Ye? Sebelum datang, dia masih merasa ragu, siapa yang membalikkan ruang waktu. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang membalikkan ruang waktu, maka dia bisa segera mengetahuinya. Dan ketika dia bertemu Mileye, dia pun mengerti. Karena Mileye memiliki aturan hukum yang dia berikan. Oleh karena itu, Mileye membalikkan ruang waktu setara dengan mendapatkan perizinannya, jadi tidak ada serangan balik yang terjadi padanya di jalan ruang waktu ini. Tentu saja, hal ini bukan inti permasalahan. Intinya adalah orang itu adalah Tuan Muda Ye. Bunuh Tuan Muda Ye. Apakah penguasa hukum ini gila? Ketika melihat penguasa waktu tertegun di tempat, penguasa hukum yang berjuang untuk mendukungnya di kejauhan meraung, "Penguasa waktu, kamu tunggu apa lagi?" Penguasa waktu menatap penguasa hukum dengan dingin. "Kamu teriak apa? Apakah aku sangat akrab denganmu?" "Penguasa hukum, aku tidak akrab denganmu." Ketika mendengar kata-kata itu, penguasa hukum membuka matanya lebar-lebar dan merasa sedikit bingung dengan situasi ini. "Kamu?" Penguasa waktu berkata dengan marah, "Apaan kamu? Jangan bicara denganku, aku tidak mengenalmu." Penguasa hukum. Tepat pada saat ini, ruang waktu di kejauhan tiba-tiba terbelah. Detik berikutnya, sebuah karakter besar, Dao, muncul dari ruang hampa yang terbelah. Bom! Dalam sekejap, langit berbintang di sekitarnya mendidih dan berguling. Aturan Tao. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba mengecilkan pupil matanya, berbalik secara mendadak, mengatupkan kedua tangannya dan menebas ke depan. Puff! Sebuah pedang Tao ditebas dari telapak tangannya. Bom! Cahaya pedang hancur, Mileye pun mundur. Di kejauhan, cahaya pedang di sekitar penguasa hukum menghilang, dan penguasa hukum juga telah bebas. Mileye berhenti, wajahnya langsung berubah menjadi suram. Sialan, dia ternyata tidak berbicara tentang karakter seni bela diri. Datang satu lagi. Ruang waktu di kejauhan terbelah, dan seorang tetua berjalan kemari perlahan-lahan. Tetua itu mengenakan baju lengan panjang berwarna hitam dengan janggut dan rambut putih, mata tajam seperti pisau. Master Tao. Bos super lainnya di dunia selatan, yang juga merupakan master terkuat di antara 4 master, yang menguasai aturan pencerahan Taoisme dunia. Master Tao menatap Mileye dengan mata yang dingin. Pada saat ini, penguasa waktu buru-buru berjalan ke arah Mileye. "Tuan Muda Ye, apakah kamu baik-baik saja?" Mileye melirik penguasa waktu, lalu berkata, "Kamu tidak akan bekerja sama dengan mereka untuk melawanku, kan?" Penguasa waktu menggelengkan kepala dengan cepat. "Aku tidak akrab dengan mereka, benar-benar tidak akrab." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, kamu jangan begini, sekarang aku sudah tidak mengandalkan adikku lagi." Penguasa waktu melirik Mileye. "Sialan, aku tidak percaya omonganmu." Di kejauhan, penguasa hukum tiba-tiba berkata dengan marah, "Penguasa waktu, apa maksudmu?" Penguasa waktu menatap penguasa hukum dengan dingin. "Apa maksudku? Apakah ada hubungannya denganmu?" Penguasa hukum menatap penguasa waktu, dia membalikkan kekacauan ruang waktu. "Apakah kamu buta?" Penguasa waktu berkata dengan marah, "Kamu bilang dia membalikkan kekacauan ruang waktu, memangnya dia benar-benar mengacaukan ruang waktu?" Penguasa hukum tercengang, lalu berkata, "Dia baru saja membalikkan masa lalu dan masa depan, semua orang telah melihatnya." Penguasa waktu berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak melihatnya." Penguasa hukum. Penguasa waktu berkata lagi, "Memangnya kenapa kalau dia memang membalikkan kekacauan ruang waktu?"
Siapa yang menetapkan bahwa ruang waktu tidak dapat dibalik? Penguasa hukum menatap penguasa waktu, kamu yang menetapkannya. Penguasa waktu berkata dengan marah, mulai sekarang, aturan ini tidak berlaku untuk Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye dapat melakukan apapun yang dia inginkan, yang penting dia senang. Semua orang. Mile Ye. Penguasa hukum menatap penguasa waktu dengan ekspresi yang sangat suram, apakah ada yang salah dengan otakmu? Penguasa waktu tidak menghiraukan penguasa hukum, dia menatap Mile Ye dan tersenyum simpul, Tuan Muda Ye, mau ikuti aku ke aula Dewa Waktu? Mile Ye melirik Master Tao dan penguasa hukum di kejauhan, apakah itu akan merepotkan kamu? Penguasa waktu buru-buru menggelengkan kepala, tidak repot kok. Master Tao yang berada di samping tiba-tiba berkata, Kung Fu, aku merasa sedikit bingung. Penguasa waktu menoleh untuk melihat Master Tao. Master Tao, masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu ingin terlibat? Master Tao tertawa dan berkata, seperti yang kamu ketahui, hukum dan Tao adalah satu keluarga. Penguasa waktu tidak berbicara. Master Tao berkata sambil tersenyum, Kung Fu, meskipun kamu dan aku bukan teman dekat, tapi kita juga memiliki sedikit hubungan. Kamu jangan ikut campur dalam masalah ini, boleh? Penguasa waktu langsung menggelengkan kepala, tidak bisa. Master Tao menyipitkan matanya, bisakah kamu mengatakan alasannya? Penguasa waktu berkata dengan lembut, sudah kubilang, tapi kamu tidak percaya, untuk apa repot-repot menjelaskan lagi? Singkatnya, aku akan selalu bersama Tuan Muda Ye. Semua orang. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Senior, aku sudah tidak bergantung pada adikku. Penguasa waktu menganggukkan kepala dan berkata, aku mengerti segalanya. Mile Ye. Penguasa hukum yang berada di kejauhan langsung marah dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Master Tao yang telah melihat ada sesuatu yang aneh. Master Tao melirik Mile Ye di kejauhan dan berkata, ayo kita pergi. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi. Penguasa hukum ragu-ragu sejenak, kemudian mengikuti dengan tergesa-gesa. Setelah penguasa hukum dan Master Tao pergi, penguasa waktu berbalik dan melihat Mile Ye, Tuan Muda Ye, ayo ikuti aku ke aula Dewa Waktu. Mile Ye tersenyum dan berkata, Senior, aku tidak pergi ke aula Dewa Waktu dulu. Aku tidak ingin menimbulkan masalah untukmu. Penguasa waktu merasa sedikit kesal, Tuan Muda Ye, apa yang kamu bicarakan? Hubungan di antara kamu dan aku, membicarakan hal-hal ini terlalu asing. Mile Ye. Penguasa waktu berkata lagi, Tuan Muda Ye, jangan khawatir, tidak peduli itu penguasa hukum atau Master Tao, aula Dewa Waktu aku akan menghadapinya bersamamu. Aula Dewa Waktu aku bersedia hidup dan mati bersama Tuan Muda Ye. Mile Ye terdiam. Jika hal ini terjadi sebelumnya, dia pasti merasa sangat senang, tapi sekarang dia memikirkan lebih banyak hal lagi. Dirinya sendirian dan satu pedang, tidak perlu bergantung pada siapapun. Setelah mendengar ini, Mile tersenyum dan berkata, aku menghargai kebaikan senior, tetapi aku tidak pergi ke aula Dewa Waktu dulu. Penguasa waktu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye, penguasa hukum dan Master Tao ini tidak sederhana, terutama Master Tao. Kekuatannya sangat luar biasa, bahkan aku saja jauh di belakangnya, sekarang mereka berdua bergabung lagi. Mile Ye tersenyum dan berkata, aku mengerti kebaikan senior. Tapi, aku benar-benar tidak ingin pergi ke aula Dewa Waktu. Aku punya cara sendiri yang harus dijalani, senior, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan demikian, dia menangkupkan tinjunya, berbalik dan mengangkat pedangnya,
kemudian menghilang di langit dalam sekejap mata. Akhirnya membentuk kembali hati daunnya. Dia tidak ingin dirinya kembali menjadi raja pengandal dukungan lagi. Di tempat yang sama, penguasa waktu terdiam lama dan berkata, "Kemarilah." Setelah mengatakan demikian, seorang tetua muncul di belakangnya. Penguasa waktu menatap ke langit, panggil semua master aula dewa kembali dan senantiasa awasi keberadaan Tuan Muda Ye. Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Penguasa, bukankah Tuan Muda Ye tidak ingin kita membantunya?" Penguasa waktu berkata dengan marah, "Bodoh, Tuan Muda Ye pasti malu mengatakannya. Di dalam hatinya, dia berharap kita membantu, paham? Mileye." Tetua itu ragu-ragu untuk berbicara. Penguasa waktu melanjutkan, "Pokoknya, aku ingin menyanjung Tuan Muda Ye ini." Tetua. Masalah Mileye memenggal kepala penguasa 5 elemen di kota Yedu menyebar ke seluruh alam semesta Guanxuan dengan cepat. Nama Mileye telah menyebar di seluruh alam semesta Guanxuan dengan kecepatan seperti petir. Kota keberuntungan. Di dalam kediaman penguasa kota, Harvest duduk di aula utama dengan diam. Di depannya, berdiri seorang tetua. Setelah terdiam lama, tetua itu berkata, "Tuan, dendam itu mau balas." Harvest menggelengkan kepala. Tetua itu ragu-ragu untuk berbicara. Harvest berkata dengan pelan, "Bocah itu bisa membunuh penguasa 5 elemen berarti bisa membunuhku. Sejauh yang aku tahu, penguasa waktu memanggilnya Tuan Muda Ye. Demi dia, penguasa waktu tidak peduli menjadi musuh Master Tao dan penguasa hukum." Saat berbicara, dia menggelengkan kepala, kekuatannya sudah berada di puncak dunia, dan latar belakangnya pasti sangat menakutkan hingga tidak bisa terbayangkan oleh kita. Jika kita ingin balas dendam, kota keberuntungan kita pasti lenyap. Tetua itu tidak berbicara. Harvest berjalan perlahan ke depan pintu, dia melihat ke langit yang jauh dan berkata dengan pelan, "Kebenaran agung itu seperti 1000 kapal layar yang bersaing untuk menyeberang dan 100 perahu bersaing melawan arus. Di jalur kebenaran agung ini, ribuan kultivator bertemu satu sama lain dan bertarung. Jika pemuda itu lemah dan tidak memiliki latar belakang, pada hari itu bertarung dengan putraku, dia pasti akan mati." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepala. Pada hari itu ketua paviliun mengatakan padaku bahwa membunuh putraku itu sedang membantu kota keberuntunganku. Pada hari ini, aku mendengar hal ini dan mengira dia sedang menghinaku. Sekarang tampaknya perkataan dia benar, dia memang sedang membantu kota keberuntungan kita. Setelah mengatakan demikian, dia berbalik dan berjalan menuju aula. Pada saat ini, dia tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Tetua itu menghelakan nafas dengan suara yang pelan. Di puncak gunung tertentu, Master Tao dan penguasa hukum berdiri berdampingan. Wajah penguasa hukum tampak suram. Baginya, melawan Mileye sudah sangat memalukan. Master Tao tiba-tiba berkata, "Kamu pergi membunuhnya, bukan demi penguasa 5 elemen, tapi demi mendapatkan 2 meridian bawaan bocah itu, kan?" Penguasa hukum berkata dengan jujur, "Ya." Saat mengatakan demikian, dia menatap Master Tao, mungkin tidak hanya 2 keping, tapi 3 keping. Setahu aku, dia masih memiliki kotak pedang pemakaman surgawi, serta pedang dewa yang mengerikan. Selain itu, dia juga memiliki puluhan miliar jalur dewa bintang. Master Tao terdiam. Dia tidak peduli dengan kotak pedang pemakaman surgawi, dia sedikit tertarik dengan pedang dewa itu, tapi hal yang paling menarik adalah meridian bawaan. Selama bisa mendapatkan ketiganya, mungkin bisa mencapai alam pengamat yang legendaris itu. Inilah yang dia pedulikan. Setelah beberapa saat, Master Tao berkata dengan pelan, "Bocah itu tidak sederhana.
Penguasa hukum berkata dengan muka datar, memangnya kenapa? Ada 3 meridian bawaan, dia sekarang mempunyai 2 atau bahkan 3. Bunuh orang ini, kita bisa mendapatkan 3 meridian bawaan. Terkumpulnya 3 meridian bawaan berarti saatnya kita mengubah takdir kita. Master Tao tidak berbicara. Penguasa hukum berkata lagi, penguasa waktu begitu membantu bocah itu, tujuannya mungkin demi meridian bawaan juga. Jika dia mendapatkan 3 meridian bawaan, pada saat itu penguasa dunia selatan bukan kamu, Master Tao lagi, tetapi penguasa waktu. Ketika mendengar ini, Master Tao sedikit mengernyit. Mengembangkan Tao itu berkultivasi hingga tak terkalahkan, berkultivasi umur panjang, tetapi juga menumbuhkan keinginan. Ingin tak terkalahkan, ingin hidup selamanya, semua itu adalah keinginan. Mengembangkan Tao bukan berarti berpikiran murni dan bertapa, tetapi mengembangkan Tao adalah untuk memenuhi kebutuhan batin. Sesaat kemudian, Master Tao berkata, pertimbangkan dan diskusikan baik-baik dulu. Ketika mendengar ini, sudut mulut penguasa hukum sedikit terangkat. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa menahan godaan untuk mendapatkan 3 meridian bawaan. Di puncak gunung tertentu, Mileye sedang duduk bersila di tanah. Di sampingnya, pedang biru gaib diam-diam sedang melayang. Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, mengapa kamu menolak penguasa waktu? Menurutku, kamu bisa bergabung dengannya untuk bertarung bersama. Mileye tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Mileye melihat ke menara kecil dan menghelakan nafas dengan suara yang rendah, separuh dari flamboyanku sebelumnya itu berkat kamu. Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya, menara kecil menyesatkan aku. Hari ini, aku ingin menghancurkan menara untuk menstabilkan hati Dao. Menara kecil, selamat jalan. Setelah mengatakan demikian, dia langsung mengambil pedang biru gaib dan mengarahkannya ke menara kecil. Menara kecil bersambung.